Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa kembali bersama saya Rizky Andana Pohan. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kita semua bagaimana modul digital yang saya siapkan untuk membantu teman-teman dalam topik teknik membangun hubungan dalam konseling pada minggu keempat mata kuliah teknik laboratorium bimbingan dan konseling. Modul digital ini sengaja saya siapkan teman-teman untuk membantu kita, dan ini dapat diakses melalui smartphone Anda masing-masing. Nanti saya bagikan linknya melalui aplikasi @link kita semua. Yang pertama teman-teman, kemampuan akhir yang diharapkan ketika teman-teman membaca modul ini sesuai dengan pertemuan kita yang keempat, yaitu agar teman-teman memiliki pemahaman serta mampu mempraktekkan dan melaksanakan sesuai dengan standar minimal teknik membangun hubungan dalam konseling. Apa-apa yang kita bahas mulai dari persiapan sampai pada nanti adalah penstrukturan teman-teman. Mari kita lihat pertama sekali. Yang pertama tentunya kita tahu bagaimana profesi kita ini teman-teman adalah seorang helper. Bagaimana membantu baik individu maupun kelompok terkait dengan kehidupan efektifnya sehari-hari. Yang sudah baik dikembangkan, yang kurang baik dibantu pengentasannya. Kemudian mari sama-sama itulah, ayo konseling. Mari konseling, ayo kita masyarakatkan pelayanan bimbingan konseling. Jangan sampai orang yang sudah bermasalah, yang tidak tahu apalagi jalan keluar, tidak datang ke konseling. Apalagi mahasiswi, siswa yang masih dalam tahap perkembangan, yang pelayanan konselingnya ada di tempatnya. Oleh sebab itu menjadi pertanyaan kita, bagaimana menjadi seorang konselor yang disenangi, yang diminati, yang disukai oleh para konseli kita. Mari kita lihat teman-teman teknik membangun hubungan. Yang pertama adalah persiapan. Nah, jadi persiapan menerima klien ini, persiapkan diri sendiri dulu. Kompetensi kita, suasana hati kita, batin kita, siapkan ketika mau melaksanakan pelayanan konseling. Hilangkan masalah-masalah yang ada dalam diri kita. Nanti dibahas, fokus kepada memberikan pelayanan. Kemudian siapkan konteks ruangan yang nyaman, ruangan konseling sesuai dengan standar Permendikbud nomor 111 tahun 2014 itu teman-teman. Minimal ada kursi, meja, suasana ruangan yang sejuk, hangat, suasana yang hangat, dan yang pastinya adalah kedap suara, menjaga kerahasiaan. Di sini ada videonya bagaimana menyiapkan konteks itu teman-teman. Nanti bisa teman-teman lihat bagaimana video ini teman-teman. Berikutnya adalah memperhatikan, memahami, dan merespon. Ini paling penting ini teman-teman. Apapun teknik yang kita gunakan ini harus menyatu di dalam diri kita. Yaitu jangan lupa perhatikan seluruh aspek terkait dengan klien kita. Pahami apa yang disampaikan oleh klien kita, baik ucapan, gerakan, pikiran, dan perilakunya. Kemudian responlah secara benar apa yang disampaikan oleh konseli kita itu teman-teman. Menyatulah 3M di dalam diri kita. Berikutnya adalah siapkan jarak dan posisi duduk yang ideal antara konselor dengan klien. Seharusnya berhadapan teman-teman. Ini situasi konselingnya. Yaitu jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Posisinya 80-100 cm. Silahkan kita simak video ini dan bisa teman-teman praktekkan. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam proses konseling ialah jarak dan posisi duduk antara konselor dengan klien. Jadi, posisi duduknya itu tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh. Nah, kawan-kawan seperti ini contohnya tidak bersentuhan, jadi dia antara 80 sampai dengan 100 cm. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu agar konselor dapat menangkap isyarat klien, baik itu secara verbal maupun non-verbal, dari awal hingga akhir sesi konseling dilakukan. Oke, intinya adalah agar seluruh aspek verbal dan non-verbal dapat ditangkap dengan benar oleh konselor. Dan klien juga merasa nyaman. Jangan sampai kaki ataupun lutut bersentuhan. Sikap duduk yang berikutnya harus kita pahami adalah teman-teman membungkuk ke depan, tidak bersandar, dan tangan diletakkan di atas paha, kedua kaki lurus ke bawah. Mari kita simak videonya teman-teman. Selanjutnya, posisi duduk antara konselor dengan klien sebaiknya berhadapan.
Nah, jadi konselor tidak boleh bersandar di sandaran kursi dan juga konselor sebaiknya condong ke depan dan juga tangan konselor di atas paha. Dan apabila konselor ingin bergerak itu sesuai dengan konteks pembicaraan. Nah, kaki konselor juga tegak lurus ke bawah. Nah, ini menunjukkan bahwa konselor benar-benar memberikan perhatian yang besar terhadap klien dan juga siap untuk memberikan bantuan terhadap klien. Baik, sikap duduk ini mencerminkan bahwa konselor adalah orang-orang yang betul menerima keadaan apapun daripada klien kita itu. Oleh sebab itu sedikit membungkuk ke depan dan tidak boleh bersandar. Kemudian adalah kontak mata ini. Kontak mata ini merupakan hal yang sangat penting, namanya juga berhadapan ya teman-teman. Oleh sebab itu pandanglah di daerah pas foto saja, jangan memandang ke arah yang satu titik yang cukup lama. Mari kita simak videonya dan bisa teman-teman praktekkan. Selanjutnya kontak mata. Nah, jadi pandangan konselor terhadap klien itu berkisar sekitar pas foto klien. Jadi konselor itu tidak boleh memandang di satu titik saja karena akan membuat klien merasa terintimidasi, merasa tertekan dan canggung selama proses konseling dilakukan. Oke, yang penting klien tidak boleh canggung dan tidak boleh merasa malu. Nah, oleh sebab itu mata ini merupakan hal yang sangat penting dan jangan terkesan bahwa konselor itu memaksa ataupun mengejar ataupun mempermalukan klien. Ini bedanya konselor dengan profesi yang lainnya, misalnya jaksa ya kan, hakim atau yang lainnya. Inilah perbedaannya teman-teman. Berikutnya mari kita simak bagaimana teknik penerimaan klien kita mulai daripada menyambutnya sampai kepada membicarakan hal-hal yang bersifat positif dan sangat penting untuk dibicarakan untuk membangun kehangatan dan keramahan itu teman-teman. Mari simak videonya dan bisa langsung dipraktekkan. Selanjutnya kita masuk ke tahap penerimaan klien. Nah, di sini konselor menerima klien dengan apa adanya dan juga konselor menghormati klien sebagaimana manusia yang memiliki martabat. Antara lain adalah mengucapkan salam, berjabat tangan, mempersilahkan klien untuk duduk, menanyakan nama klien apabila belum kenal, menyebutkan nama klien apabila sudah kenal, dan konselor memperkenalkan dirinya, dan juga membicarakan hal-hal yang menarik lainnya. Berikut contohnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putri ya? Silakan duduk Putri. Ya, terima kasih. Dengan Putri Rahmawati? Iya benar. Biasanya dipanggilnya apa nih? Panggil Putri aja. Oke, saya panggil Putri ya. Putri apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi Putri sama siapa kemarinnya? Kebetulan saya datang sendiri. Sendiri? Lama nggak tadi tunggu di luar? Nggak lama. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih nih karena Putri sudah memilih biro konseling ini dan juga memilih saya untuk menjadi konselor Putri pada hari ini. Nah, jadi supaya kita bisa lebih akrab nih, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Lestari. Kamu bisa panggil saya konselor Nisa atau Nisa aja juga bisa. Kalau saya manggilnya Ibu boleh? Oh iya, nggak apa-apa, nggak masalah kok kalau misalnya Putri mau panggil saya Ibu. Oke, jadi Putri saya tinggal di belakang Stadion Kota Langsa. Saya jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Saya juga lulusan dari YIN Langsa. Nah, jadi ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak ada. Oke, supaya kita bisa lebih akrab, saya kan juga pengen tahu nih gimana Putri tinggal. Terus Putri juga kuliahnya di mana, apa aja kegiatan Putri. Boleh Putri memperkenalkan diri? Boleh. Silakan Putri. Saya tinggal di Kampung Sukarejo, di belakang lapas Sungai Luwung. Sekarang saya kegiatannya masih kuliah di YIN Langsa, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Sekarang saya semester 7. Oh, berarti Putri sekarang semester 7, berarti lagi sibuk nyusun ya? Ya. Udah sempro apa belum nih? Alhamdulillah udah. Oh, alhamdulillah. Semoga dilancarkan ya sampai nanti sudah selesai nanti sudah. Kira-kira Putri mau kemana nih rencananya? Mungkin kalau ada rezeki saya mau lanjut, kalau enggak
Ya kerja dulu. Oke, berarti nanti bakalan jadi konselor juga seperti saya? Amin, semoga. Oke, semoga aja ya Putri. Oke, jadi sebelumnya nih Putri tahu biro konseling ini dari mana? Kebetulan saya tahu biro konseling ini dari media sosial Instagram. Jadi saya sering nengok berbagai event konseling juga dari. Oke, berarti Putri taunya dari Instagram ya. Kita memang aktif di media sosial Instagram khususnya. Kita juga aktif di YouTube, cuman lebih ke Instagram karena kita sering share gimana kegiatan yang ada di biro konseling ini, gimana menerapkan konseling ini ke masyarakat contohnya. Baik, itu tadi ya bagaimana praktik penerimaan klien. Berikutnya kita masuk kepada penstrukturan. Ini merupakan hal yang sangat penting dalam teknik membangun hubungan dalam konseling. Inilah sebenarnya intinya teman-teman. Yaitu bagaimana seorang konselor itu menjelaskan tentang hakikat, batas-batas, proses, bentuk, dan tujuan daripada proses konseling ini. Untuk apa? Untuk konseling kita benar-benar masuk kepada dunia konseling ini, sesi konseling ini, sehingga tidak ada lagi keraguan dalam dirinya. Nanti akan dijelaskan mengenai pengertian, tujuan, asas-asas, dan proses. Sampai pada klien kita itu tidak akan mengerti seutuhnya tentang proses konseling dan siap untuk melaksanakan konseling. Mari kita simak teman-teman. Selanjutnya yaitu tahap penstrukturan. Nah, di tahap ini tujuannya ialah untuk menjelaskan peran dari konselor, peran klien, dan proses pelaksanaan konseling yang akan dilaksanakan, yaitu berupa pengertian konseling, terus tujuan konseling, asas-asas konseling, dan juga proses pelaksanaan. Oke Putri, sebelumnya Putri udah pernah melaksanakan konseling? Saya belum pernah melaksanakan konseling. Oke, jadi kalau menurut Putri sendiri, konseling itu apa sih? Menurut saya konseling itu adalah membicarakan hal-hal dengan orang yang profesional. Oke, baik, yang Putri katakan tadi sudah benar, tapi akan saya jelaskan lebih lengkapnya lagi. Jadi konseling itu adalah pertemuan empat mata antara konselor dengan konseli, di mana di sini saya sebagai konselornya dan Putri sendiri sebagai konselinya. Nah, dalam hal ini kita akan membahas nanti apa yang mengganggu pikiran dan perasaan yang selama ini Putri alami. Yang nantinya mudah-mudahan Putri akan menemukan solusi yang tepat dalam permasalahan yang Putri alami. Tapi saya ragu, saya takut nanti cerita saya didengar sama orang. Putri tidak perlu khawatir kalau misalnya cerita Putri nantinya akan terdengar oleh orang lain, karena di sini saya terikat oleh kode etik dan di sini ada 3 asas utama yang nantinya saya akan memberitahukan kepada Putri. Kira-kira apa tuh asasnya? Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana semua informasi tentang Putri, cerita-cerita Putri saya tidak akan menceritakan kepada siapapun kecuali ada izin dari Putrinya sendiri. Nah, yang kedua tadi ada asas kesukarelaan. Di sini saya melayani Putri, saya memberikan bantuan kepada Putri ini secara sukarela. Saya harap juga Putrinya akan memberikan informasi menjalani konseling ini juga secara sukarela. Nah, yang terakhir ada asas keterbukaan. Di sini saya harap Putri memberikan informasi semua tentang apa yang mengganggu pikiran Putri secara terbuka. Kira-kira sesi konseling ini berapa lama ya, Bu? Nah, jadi waktunya ini cukup relatif, bisa 1 sampai 1,5 jam, nanti tergantung apa yang kita bicarakan. Nah, oke Putri, ada yang ingin Putri tanyakan lagi tentang konseling? Tidak. Oke, jadi sebelum kita memasuki nanti pembicaraan kita nantinya, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Putri, silahkan Putri ceritakan apa yang mengganggu pikiran dan perasaan Putri selama ini. Nah, sahabat konseling, demikianlah penjelasan dan praktik teknik membangun hubungan dalam proses konseling individual. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Salam sukses, salam konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itulah tadi praktek ya bagaimana penstrukturan daripada konseling. Bagaimana konselor menjelaskan konseling itu sesungguhnya dengan bahasa sederhana yang bisa dipahami oleh kliennya, dan diakhiri dengan berdoa sebagai bentuk wujud kesiapan seorang klien untuk melaksanakan
konseling bersama konselor. Untuk video lengkapnya teman-teman silahkan bisa dilihat di dalam video yang terakhir ini bagaimana proses membangun hubungan dalam konseling individu. Teman-teman dapat mempraktekkan video ini, kemudian direkam videonya dan diupload ke akun YouTube masing-masing dan linknya kirimkan ke akun @link masing-masing sehingga dapat saya lihat bagaimana teman-teman teknik penerimaan klien ataupun membangun hubungan dalam konselingnya. Itu saja teman-teman mengenai modul digital teknik membangun hubungan dalam konseling ini. Semoga dapat membantu teman-teman. Saya berharap teman-teman dapat belajar dan berlatih dan teman-teman itu pasti bisa. Karena yang di dalam video ini juga mahasiswa-mahasiswa kakak kelas teman-teman yang mempraktekkannya dan mereka bisa. Oleh sebab itu saya percaya teman-teman jauh lebih bisa untuk itu. Demikian saja, selamat berlatih, selamat mencoba. Percayalah, konselor ini merupakan salah satu profesi yang mulia di muka bumi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.